Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dian Sulistiantini, NIM 2030205124 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 4, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan berbicara tentang keefektivitasan dan ketidakefektivitasan dalam belajar daring. Seperti yang kita ketahui, wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang selama ini telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Untuk melawan COVID-19, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau social distancing, dan menjaga jarak fisik, physical distancing, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak mahasiswa di dalam kelas ditinjau ulang pelaksanaannya. Perkuliahan harus diselenggarakan dengan skenario yang mampu mencegah berhubungan secara fisik antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan proses pembelajaran walaupun mereka di tempat yang berbeda. Bentuk perkuliahan yang dapat dijadikan solusi dalam masa pandemi ini adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Ada beberapa tantangan dalam pembelajaran daring. Tantangan pembelajaran daring adalah ketersediaan layanan internet, sebagaimana mahasiswa mengakses internet menggunakan layanan seluler, dan sebagian kecil menggunakan layanan WiFi. Banyak mahasiswa mengungkapkan bahwa untuk mengikuti pembelajaran daring, mereka harus mengeluarkan biaya cukup mahal untuk membeli kuota dan data internet. Menurut mereka juga, sementara pembelajaran dalam bentuk konferensi video telah menghabiskan banyak kuota data. Sementara diskusi online melalui aplikasi pesan instan tidak membutuhkan banyak kuota. Namun sekarang bisa dibilang karena pemerintah telah mengeluarkan kuota Kemendikbud, di mana mempermudah mahasiswa itu sendiri agar bisa berkuliah secara daring dengan menggunakan kuota tersebut. Jadi, mahasiswa tidak perlu repot-repot untuk membeli kuota lagi karena sudah disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Secara keseluruhan, mahasiswa puas dengan pembelajaran yang fleksibel. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa tidak terkendala waktu dan tempat di mana mereka dapat mengikuti perkuliahan dari rumah masing-masing maupun dari tempat di mana saja. Ini termasuk dari keefektivitasan ya. Dengan pembelajaran daring, dosen memberikan perkuliahan melalui kelas-kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tidak terikat ruang dan waktu. Kondisi ini membuat mahasiswa dapat secara bebas memilih mata kuliah yang diikuti dan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ditemukan juga banyak fleksibilitas waktu, metode pembelajaran, dan tempat dalam pembelajaran daring berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa terhadap pembelajarannya. Bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga, mahasiswa lain juga merasa lebih nyaman dalam mengemukakan gagasan dan pertanyaan dalam pembelajaran daring. Mengikuti pembelajaran dari rumah membuat kami, mahasiswa, tidak merasakan tekanan psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mereka mengikuti pelajaran tatap muka. Ketidakhadiran dosen secara langsung itu juga kami alami ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Ketidakhadiran dosen secara langsung atau fisik juga menyebabkan mahasiswa itu merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan.
pembelajaran daring lebih bersifat dan berpusat pada mahasiswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan rasa tanggung jawab dan otonomi dalam belajar. Belajar secara daring juga menuntut mahasiswa mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, dan mempertahankan motivasi dalam belajar. Pembelajaran daring juga dapat meningkatkan minat peserta didik. Namun, ada juga ketidakefektivitasan dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki tantangan khusus. Lokasi mahasiswa dan dosen yang terpisah saat melaksanakan dan menyebabkan dosen tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses kegiatan belajar mengajar dalam diskusi online. Tidak ada jaminan bahwa mahasiswa itu sungguh-sungguh dan dalam mendengarkan ulasan dari dosen. Banyak juga mahasiswa yang mungkin tidur atau melakukan kegiatan lainnya selama misalnya temannya diskusi online atau yang lain. Belum tentu mahasiswa itu benar-benar memahami atau benar-benar mengikuti pelajaran online itu secara benar. Karena itu mungkin salah satu ketidakefektivitasan dalam belajar daring. Mahasiswa menghayal lebih sering pada perkuliahan daring dibandingkan ketika mahasiswa tatap muka. Karena itu, disarankan bahwa selama pembelajaran daring, mahasiswa atau dosen sebaiknya diselenggarakan dalam waktu tidak lama, mengingat mahasiswa sulit mempertahankan konsentrasinya apabila perkuliahan daring dilaksanakan lebih awal dari 1 jam. Ada begitu banyak hambatan, banyak juga dan tidak sedikit juga mahasiswa yang kesulitan dalam memahami materi perkuliahan yang diberikan secara daring. Bahan ajar biasa disampaikan dalam bentuk bacaan yang tidak mudah dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa. Dan tugas juga tidak cukup karena perlu penjelasan secara langsung oleh dosen. Kelas yang dosennya sering masuk dan memberikan pembelajaran lebih baik dibandingkan kelas yang dosennya jarang masuk kelas dan memberikan penjelasan. Berbagai upaya untuk menekan mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus menerapkan aturan pembelajaran daring. Perkuliahan dilakukan menggunakan internet sehingga dapat memudahkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara online. Dosen dapat membuat bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja. Keberadaan dosen dan mahasiswa yang berada di tempat yang berbeda selama pembelajaran menghilangkan kontak fisik dan mampu mendorong munculnya perilaku social distancing. Melakukan social distancing juga sebagai solusi yang baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksana pembelajaran daring juga memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan perkuliahan dari rumah masing-masing. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dan mengirim tugas yang diberikan dosen tanpa harus bertemu secara fisik di kampus. Tindakan ini juga bisa mengurangi timbulnya kerumunan massa di kampus seperti yang terjadi pada perkuliahan tatap muka. WHO merekomendasi bahwa menjaga jarak dapat mencegah penularan COVID-19. Sayangnya, di daerah-daerah yang pelosok yang tidak mempunyai akses internet yang baik, pelaksanaan pembelajaran daring menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Dalam menyiasati kondisi ini, mahasiswa yang tinggal di daerah yang sinyalnya internet lemah akan mencari wilayah-wilayah tertentu seperti perbukitan dan wilayah kecamatan untuk dapat terjangkau oleh akses internet. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di lingkungan perguruan tinggi, UIN Raden Fatah juga melaksanakan pembelajaran daring sebagai solusi pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Untuk melaksanakan pembelajaran daring juga efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses melalui online di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya meningkat. Namun, ada banyak juga kelemahan dalam proses belajar daring.
Salah satunya tadi, mahasiswa tidak terawasi baik selama proses pembelajaran daring ataupun apa yang mahasiswa lakukan dalam saat diskusi online itu. Lemahnya sinyal internet dan mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri pembelajaran daring. Akan tetapi, pembelajaran daring dapat menekan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi. Terdapat banyak kabar, mungkin sakit di tahun 2021, mahasiswa juga sudah mulai untuk melakukan proses tatap muka dan tidak lagi melakukan pembelajaran secara daring. Semoga saja virus COVID-19 ini segera hilang dan seluruh mahasiswa maupun pelajar-pelajar lainnya dapat melakukan tatap muka dalam belajar. Karena itu adalah hal yang diinginkan oleh para pelajar seluruh negara mungkin ya. Baiklah, itulah menurut saya keefektivitasan dan ketidakefektivitasan dalam pembelajaran daring. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.